إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Karena tidak ada majelis yang teman sebangkunya itu la yashqa ala jalisihi. Tidak akan mungkin sengsara ya. Karena kita duduk di sini dibangun atas dasar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang perlu diperhatikan, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Ya, memang sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah masuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada bulan-bulan tersebut. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Maksudnya bukan berarti kita selain dari 4 bulan itu boleh melakukan kezaliman. Penekanan pada bulan haram ini termasuk seperti orang melakukan pelanggaran pada bulan Ramadan. Diharamkan mencuri pada hari-hari biasa, maka pada bulan Ramadan lebih diharam. Demikian pula dosanya. Nah, demikian pula Ashhurul Hurum seperti itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian. Allah menyebut perbuatan dosa itu dengan apa? Kezaliman. Ya, baik itu dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap orang lain, ya, dosa terhadap Allah dan Rasulnya. Baik. Maka kita usahakan untuk hadis-hadisnya banyak keutamaan tentang bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang dapat menandingi amalan pada hari 10 hari tersebut, ya, kecuali orang yang pergi berjihad kemudian dia mati syahid. Baik. Maka kita semampu kita apapun amalannya kita lakukan pada 10 yang disebutkan di dalam hadis, ya, 10 Dzulhijjah. Ya, nanti ada puasa, nanti juga ada puasa apa? Arafah. Nah, bagi yang ingin menyembelih pun jangan mencukur. Ya, jangan mencukur, memotong. Langsung masuk ke kitab, ya, langsung masuk ke kitabnya. Bagi yang sudah punya bisa dibuka kitabnya. Kita masih pakai kitab Qaulus Sadid. Baik, kita akan baca hadisnya. Bab kedua kalau di sini, ya. Bab siapa saja yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga
tanpa hisab dan juga tanpa adab. Baik. An Husain, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Husain ibn Abdurrahman qala كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقام ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Baik. Ya, kalau ada majelis hadis dibaca dengan sanadnya gitu. Baca terus sampai Sahih Bukhari. Ya, yang pendek-pendek aja. Biasanya ujung-ujung kita terjemahkan dulu. Beliau mengatakan Husain bin Abdurrahman ini seorang tabi'in. Kuntu inda Sa'id bin Jubair, dan beliau juga seorang tabi'in, ya, tabi'iyan, ya, dua orang tabi'in. Sa'id bin Jubair masyhur, ya, sudah kita katakan beliau ini termasuk dari ashab Ibni Abbas, termasuk murid dari Abdullah bin Abbas yang dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, beliau, ya, Hajjaj bin Yusuf, ya, ada makomnya. Cerita Muslim, tapi Sa'id bertanya kepada Al-Husain, siapa? Husain bin Abdurrahman. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh pada tadi malam? Sa'id bin Jubair bertanya, apakah salah seorang di antara kalian ada yang melihat bintang yang jatuh pada malam hari kemarin? Kata Husain bin Abdurrahman, saya. Kemudian beliau mengatakan lagi, Husain ini, adapun saya tuh tidak dalam keadaan sholat malam. Saya melihat bintang, tapi saya tidak dalam keadaan sholat malam. Walakinni ludiktu, saya demam disebabkan sengatan hewan yang punya bisa seperti kalajengking. Ya, ladagho, ya, itu disengat kemudian demam. Ya, jadi nggak bisa tidur. Qala fama sana'ta, kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan? Demam itu ketika tersengat hewan yang ada racunnya. Qultu irtaqaitu, saya meruqyah diri saya sendiri. Saya meruqyah diri saya sendiri. Dan Sa'id bin Jubair mengatakan lagi, bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, apa alasan kamu meruqyah? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, Husain menjawab, sebuah hadis yang telah menceritakan kepada kami Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahbil. Siapa Sya'bi itu? Amir ibn Syarahbil, seorang rawi Sya'bi masyhur. Qal wa ma haddatsakum, beliau mengatakan apa yang Sya'bi ceritakan kepada kalian. Beliau membawakan sanadnya, qultu haddatsana, telah menceritakan kepada kami Buraidah ibn al-Husayb,
Buraidah ibn al-Husayb ini merupakan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Buraidah ibn al-Husayb. Dari Buraidah ibn al-Husayb, ya, tadi ada 3 orang berarti di sini. Ada Husain bin Abdurrahman, kemudian ada Sa'id bin Jubair, kemudian ya membawakan hadis dari Buraidah ibn al-Husayb. Jadi jangan ketukar, ada berapa orang? Ada 3. Ya, jadi ada kisah ini. Husain bin Abdurrahman sedang bermajlis bersama siapa? Sa'id bin Jubair. Ya, masyhur Sa'id bin Jubair. Talamid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Beliau Buraidah bin al-Husayb mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Ya, tidak ada ruqyah yang bermanfaat yang mengena kecuali pada ruqyah orang yang terkena penyakit ain, penyakit mata. Ya, nanti kita jelasin. Ataupun demam. Demam. Jadi ruqyah yang paling bermanfaat itu bagi orang yang kena penyakit ain dan juga demam. Kemudian Sa'id bin Jubair mengomentari apa yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman. Sungguh kamu adalah orang yang terbaik, yakni kamu telah mengamalkan ilmu yang telah engkau dapatkan, kata Sa'id bin Jubair. Akan tetapi kata Sa'id bin Jubair, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas, makanya gurunya. Ya, Sa'id bin Jubair merupakan tilmid atau murid dari Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi kalau bahasa nanti usul tafsir itu ada para sahabat yang terkenal, mereka ini mufassir, ahli tafsir. Salah satunya siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, masing-masing sahabat ini punya murid masing-masing. Ya, disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Usul fi Tafsir. Ya, Al-Usul fi Tafsir. Baik. Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita, masih cerita lagi. Ya. Kecepatan nggak ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Hah? Cukup. Kalau kecepatan kita tarik pelan lagi. Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kami, ini kepada Sa'id bin Jubair, mengomentari apa yang diriwayatkan oleh, apa yang dibawakan atau apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Beliau mengatakan, ditampakkan kepada saya, kata Nabi, umat-umat yang terdahulu atau semua umat. Aku melihat seorang Nabi dan bersama dengan Nabi tersebut 3 orang lebih sampai 10. Ar-rahtu itu 3 sampai 10. Ar-rahtu itu 3 sampai 10. Kalau yang belajar bahasa Arab, ar-rahtu itu bilangan khusus. Ya, sekian sampai sekian. Ya, kayak kita belasan mungkin dan sebagainya. Ar-rahtu itu 3 sampai lebih. 3 sampai 10. Dan aku melihat seorang nabi yang bersamanya 1 orang atau 2 orang, pengikut maksudnya. 1 atau 2 pengikut. Yang tadi sebelumnya 3 sampai 10 kurang lebih. Saya melihat ada nabi yang pengikutnya 3 orang sampai 10. Saya melihat seorang nabi yang melihat ada pengikutnya cuma berapa? 1 atau 2, kata Nabi. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dan saya melihat ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Idrufi ali sawadun azim. Ketika ditampakkan kepada saya umat yang begitu besar, begitu banyak, sampai di dalam riwayat lain saddal ufuk. Ufuk itu pandangan yang kita lihat di langit, itu namanya apa? Ufuk. Sepanjang itu namanya ufuk. Nah, di dalam riwayat yang lain, sampai saking banyaknya umat itu, seakan-akan ufuk itu tertutup. Saking banyaknya. Fadhanantu annahum ummati. Saya kira, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah umat saya karena saking banyaknya. Faqilali, maka dikatakan kepada aku, kata Nabi, ini Nabi Musa dan juga umatnya. Fanadhartu, maka saya melihat lagi.
Maka ada umat yang juga begitu banyak juga sama. Tadi umat yang pertama banyak, kemudian umat ini juga banyak, sawadun azim. Faqilali, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini umat kamu, dan bersama dengan umat kamu itu 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan juga ada. Nanti kita bahas. Kemudian Nabi pun setelah menceritakan hadis ini, keutamaan ini, Nabi berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Maka manusia membicarakan, siapakah 70.000 orang itu? Yaitu para sahabat. Ketika Nabi berdiri, habis bersabda yang tadi, langsung ke rumah. Biasa, siapa sih 70.000 orang ini? Kan seperti itu. Penasaran para sahabat. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka mengatakan, semoga saja 70.000 orang itu ialah yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain bilang, semoga saja mereka adalah 70.000 itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Wa dzakaru asya, dan ada pendapat yang lain disebutkan di situ. Maksudnya kan diskusi nih, siapa nih 70.000-nya nih? Oh, ada yang bilang ini para sahabat. Oh, yang ini ada yang bilang siapa? Orang yang lahir dalam keadaan agama Islam dan tidak menyekutukan Allah. Oh, yang ini ada pendapat lagi. Nanti kita jelaskan. Fakharaja alaihim. Maka setelah hal tersebut, Nabi keluar dari rumahnya. Fa'akhbaru. Nabi pun mengabarkan. Siapa tentang 70.000 itu? Kan penasaran nih. Para sahabat sampai ngomongin di luar nih. Berdiskusi. Ini siapa nih? 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Maka Nabi SAW menjelaskan, mereka itulah yang tidak meminta ruqyah, ya, tidak meminta untuk ruqyah, ya. Yang pertama, yang tidak minta ruqyah. Kemudian yang kedua, tidak meminta untuk dikei. Kei apa Ustaz? Kei adalah pengobatan dengan menempelkan pada bagian yang sakit benda yang sudah dipanaskan seperti besi. Terus dipanasin besinya, seperti kalau mau orang nandain kambing atau apa kan suka dipanasin besinya buat nandain kambingnya. Nah, alat seperti itu digunakan, nanti diobatin di situ. Terus panasnya masih panas, yang sakit mana? Oh, di sini sakit. Terus gitu. Itu namanya K. Itu namanya K. Dan juga siapa yang ketiga? Tidak bertatoyur. Apa tatoyur? Menganggap sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan apa yang dirasakan oleh panca indera. Gitu. Menganggap sial terhadap waktu, tempat, dan sebagainya. Itu namanya tatoyur. Menganggap sial terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, terhadap angka, terhadap tempat, terhadap nama, dan sebagainya. Itu namanya apa? Tatoyur. Ya. Menganggap sial terhadap tempat, waktu, apa yang dilihat, apa yang didengar. Pokoknya apa yang dirasakan, kalau itu membuat pesimis, ya, membuat aduh, kayaknya saya nggak mau ngelakuin ini deh, sial nanti jadinya. Nah, itu namanya tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang terakhir, sifat inti dari 70.000 itu siapa? Orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Ini khisalul jami' nanti dibahas. Di sini ada banyak sekali pembahasannya, ya, sudah saya tandain di sini. Nanti Ukasyah ibn al-Mihsan, nggak pakai alif lam. Ukasyah ibn Mihsan tidak pakai alif lam. Jadi kalau ya kita di sekolahan nggak ada alif lam, ditulis alif. Wahai Nabi,
mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari orang 70.000 itu. Kemudian Nabi bilang, antamin engkau termasuk dari 70.000. Ya, berarti Ukasyah langsung minta, Rasulullah, doakan saya masuk ke 70.000 itu. Antaminum, kamu masuk ke dalam 70.000. Masya Allah. Sigap, ya, tahu gitu, melihat celahnya, tahu ini. Summa rajulun akhar, kemudian ada orang lagi yang ingin berdiri. Faqal ud'ullaha an yaj'alani minhum. Doakanlah saya agar saya termasuk dari 70.000. Apa kata Nabi? Di orang yang kedua ini, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului untuk meminta masuk ke dalam bagian 70.000. Ya, nanti ini juga ada faedahnya di sini. Juga ada faedahnya. Ya. Ada banyak di sini. Saya tulis poinnya hampir ada. Baik. Beliau bertanya, apakah salah seorang di antara kalian itu ada yang melihat? Said bin Jubair bertanya kepada Husain. Ada yang melihat nggak tadi malam itu bintang jatuh? Ya. Kata Husain, saya. Di sini beliau ingin menjawab keadaannya. Ya, kan ditanya, gimana kabarnya? Nggak mungkin kita bilang nggak kenapa-napa. Tapi kita jelaskan keadaan kita, bukan untuk kita kok pamer, kita kok begini, enggak. Tapi untuk menjelaskan keadaan gitu. Ya, kan kalau melihat bintang tadi malam berarti posisinya pada sholat malam gitu. Tapi beliau, Masya Allah, Husain bin Abdurrahman ini ya, termasuk pendidikan kita juga sama ini lam akun fis sholat. Beliau jelasin, saya tuh melihat bintang tadi malam, saya tidak sholat malam. Ya, saya sedang demam, habis digigit hewan yang beracun, habis diantuk lah bahasa kita. Ya, diantuk, ya kalajengking gitu. Ya, disengat, jadinya demam sampai tidak bisa tidur gitu. Ya, di sini juga kita jangan merasa senang untuk dipuji atas perbuatan yang tidak kita lakukan. Kan di sini Husain bilang, saya bangun malam, tapi saya kagak sholat, gitu. Ya, kadang ada orang senang dipuji, tapi dia nggak ngelakuin hal itu, gitu. Padahal orang lain yang melakukan, gitu. Orang lain yang melakukan kebaikan, kebetulan ada dia, jadinya dia keikut. Padahal bukan dia yang melakukan kebaikan itu, tapi orang lain. Ya. Nah, kita dibiasakan ketika kita tidak melakukan kebaikan, kita jelaskan, oh bukan saya yang ini, nih yang lakuin ini. Gitu. Ada orang yang mengasih hadiah, ngasih apa, kita kan yang ngasih bukan saya hanya menyampaikan. Terutama masalah uang. Kalau memang itu uang amanahnya gimana, jelaskan, ini amanahnya begini dan begini. Disebabkan saya kena sengatan. Ya. Apa yang dilakukan kalau orang kena penyakit dan seterusnya? Irtaqaitu, ya, melakukan ruqyah. Ya, ruqyah ini pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang lain. Ya, Al-Quran semuanya bisa dipakai untuk ruqyah. Ya, Al-Fatihah bisa. Ya, seorang sahabat dalam hadis yang sahih datang ke suatu desa, yang mana desa itu para sahabat ini Sariyah itu tentara pasukan kecil perang, ya, pasukan kecil nggak banyak, ya, pasukan kecil. Nah, ingin minta dijamu pada suatu daerah, tapi nggak mau menjamu desa itu. Tapi ketika kepala desanya kesengat, gitu, ya, tanya sama orang desanya, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Kata para sahabat, bisa, ada. Ya, tapi saya ada ininya. Ya, minta kambing. Ya, minta kambing. Bayarannya apa? Kambing. Bacakanlah surat Al-Fatihah beberapa kali, kemudian sembuh. Ya.
bertanya kepada Husain lagi. Nah, ini kebiasaan bagi kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus punya landasan apa? Hukum. Bukan cuma bernegara doang. Kita beragama butuh kepada landasan hukum. Kalau kita landasan hukumnya nggak kuat, bagaimana mau beragama? Seperti itu. Landasan hukum itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau bertanya, dalilnya apa? Sa'id bin Jubair, murid dari Abdullah bin Abbas, menanyakan, dalilnya mana? Apa alasan kamu melakukan ruqyah? Kadang ini harus dibiasakan. Dalilnya mana? Ada nggak dari Al-Quran? Ada nggak dari As-Sunnah? Kalau nggak ada, jangan dilakukan. Nah, Sa'id bin Jubair ini melakukan pendidikan, tarbiyah. Kita biasakan anak makannya tangan kanan. Kalau sudah paham dalil, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP, diajarkan landasan hukum. Saya beragama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kalau beragama itu harus punya dalil, jenggot. Dalilnya apa? Landasan hukumnya apa? Apa hadisnya? Yang diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb, tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali ruqyah pada orang yang kena penyakit ain dan juga apa? Demam. Penyakit ain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu penyakit yang mana dia dari orang yang hatinya itu nggak bagus. Hatinya apa? Nggak, bukan penyakitan, maksudnya penyakit jiwa gitu loh. Ada hasad, ada dengki, ada buruk lah pokoknya. Sifat-sifat jelek itu ada pada dirinya. Melihat orang lain dan tidak membaca barakallahu fiik. Ya, jadi kalau kita dibiasakan, Bapak Ibu, ketika kita melihat anak yang Masya Allah, mobil, motor, rumah, kita bilang apa? Barakallahu fiik. Ini obat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang tidak terkena ain. Pengobatan ain ada dua. Tadi salah satunya supaya tidak kena ain. Yang kedua, kalau sudah terkena ain, kalau orang sudah terkena ain, maka dia dimandikan dari bekas air wudhu orang yang matanya itu, yang si pelakunya ya bahasa kita ya. Ya, gimana taunya Ustaz? Ya ada seorang sahabat tahu nih kayaknya fulan nih yang matanya itu ke saya. Kemudian orang yang tadi matanya itu si pelakunya itu suruh Nabi untuk wudhu, kemudian air bekasnya itu disiram mandiin buat orang yang kena ain. Tapi ain bisa buat ruqyah. Obatnya ruqyah bisa tidak? Bisa. Sudah ruqyah paling gampang. Kalau ain kadang suka ribet. Mengomentari riwayat la ruqyata illa min ainin aw huma, tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali, ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Semua penyakit bisa diobati dengan ruqyah. Tapi tidak usah manggil tukang ruqyah. Tidak ada yang namanya tukang ruqyah. Mujahadah kita sesungguhnya itu di dua hal ini, terutama hawa nafsu. Ya. Kesesatan itu ini hawa nafsu, kalau nggak syubhat. Kali mengamalkan apa yang kamu apa yang telah kamu tahu. Nah, di sini perkataan Sa'id bin Jubair sungguh bagus sekali. Kamu telah mengamalkan apa yang kamu tahu. Seorang hendaknya mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Nah, ini paling berat, Bapak Ibu, agar kita bisa melepaskan dari sifat ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Al-maghdub. Ya, al-maghdub itu siapa? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi punya ilmu tidak diamalkan? Jika orang Muslim ada yang seperti itu, fafihi syabahun lil Yahud, maka dia mirip dengan orang Yahudi. Kalau ada seorang Muslim beramal tanpa ilmu, maka dia seperti walau dhalin. Siapa dhalin? Orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Nah,
itu dia. Nah, ini fokus kita di sini. Bagaimana kita bisa mendidik kaum muslimin tegak di atas ilmu dan tegak di atas amal, dan jangan disibukkan dari selain keduanya, apapun itu. Mau tukang ruqyah dan seterusnya, jangan disibukkan. Dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit bahas menceritakan kepada kami, ditampakkan kepada saya umat-umat terdahulu. Ini sebagian mengatakan ketika Isra Mi'raj, sebagian lagi mengatakan dalam mimpi. Fara'aitun nabiyya, maka dalam yang ketika ditampakkan itu Nabi melihat ada seorang Nabi pengikutnya cuma 3 sampai 10. Nabi Muhammad melihat lagi ada seorang Nabi pengikutnya cuma 1 atau 2. Yang lebih ajib lagi, Nabi melihat ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut. Nah, ini pembahasan terakhir kita. Bahwasanya lihat, Nabi pengikutnya berapa? Cuma 1. Nabi pengikutnya cuma 2. Ada Nabi yang kagak punya pengikut. Buset, kalau bahasa kita. Gimana ceritanya, Ustaz? Dan tugas para rasul itu hanya menyampaikan, balaghul linnas, menyampaikan kepada manusia. Bukan tugas dari nabi dan rasul itu nyuruh orang, maksa orang masuk ke dalam agama Islam. Para nabi dan para rasul, begitu pula para dai, para ustadz, hanya menyampaikan. Tidak pernah ada yang memaksakan orang begini. Hanya menyampaikan yang benar seperti ini, yang salah seperti itu. Ketika dia sudah menyampaikan, maka ini masuk ke dalam firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan." Siapa perkataan yang paling baik dari orang yang berdakwah kepada Allah? Orang yang berdakwah kepada Allah adalah perkataan yang paling baik. Makanya semangat kita. Ini Allah sampaikan. Allah sudah memberikan tempat, Allah sudah memberikan waktu, maka kita maksimalkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Ini dai disampaikan, jangan diumpetin. Anak bisa sampaikan, kalau ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan. Yang berkaitan dengan pelajaran. Bagaimana sih penyakit ain itu sebenarnya? Anas sendiri secara langsung belum, tapi berdasarkan penjelasan para ulama, ain itu hak, ada benar nyatanya, timbul dari hati yang kotor, punya penyakit jiwa, bukan penyakit jiwa gila saja, enggak, hasad, dengki, iri, sombong dan seterusnya. Itu bisa apa? Mungkin bisa demam, mungkin juga bisa, bahkan di kitab fikih, di kitab ini ada Hilyatul Mustafid Syekh Abdul. Bagaimana hukumnya kalau orang yang kena, yang si pelaku ain itu membuat mati? Berarti ain itu bisa sampai kepada titik membuat mati. Bisa. Nanti ditanya, nanti permasalahan tinggi lagi itu khilaf para ulama. Apakah kuat, yaitu kisos? Apakah hanya qatlu ghairu amd, tidak sengaja, yaitu bayar diat 100 ekor onta? Yang mana? Berarti maksudnya apa? Ain itu bisa menyebabkan orang meninggal. Bisa juga berarti membuat orang itu lumpuh, bisa. Makanya berbahaya ain. Tapi Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim Al-Khudari ini Masya Allah, jangan kita menyambungkan apa-apa dengan ain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.